Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Semoga anak-anak dalam kondisi sehat. Hari ini kita akan mempelajari tentang perdagangan internasional. Sebelum masuk pada pembahasan tentang perdagangan internasional, kita pahami dulu kegiatan perdagangan internasional, yaitu ekspor dan impor. Ekspor adalah mengirimkan barang ke negara lain, sedangkan impor itu masuknya barang dari negara lain ke dalam negeri. Perdagangan internasional adalah proses pertukaran barang dan jasa antar dua negara atau lebih yang tujuannya adalah untuk mendapatkan keuntungan. Aktivitas perdagangan internasional dapat dilakukan oleh yang pertama individu dengan individu, yang kedua individu dengan pemerintah, dan yang ketiga pemerintah dengan pemerintah. Adapun perbedaan perdagangan dalam negeri dan perdagangan internasional dapat dilihat dari 6 aspek. Yang pertama, kita lihat dari aspek jangkauan wilayahnya. Yang kedua, bisa dilihat dari cara pembayarannya. Yang ketiga, bisa dilihat dari sistem distribusinya. Yang keempat, bisa dilihat dari peraturan yang berlaku. Yang kelima, dilihat dari tingkat persaingan. Dan yang terakhir adalah bisa kita lihat dari biaya angkut. Ada 5 faktor yang mendorong terjadinya perdagangan internasional. Yang pertama adalah perbedaan sumber daya alam yang dimiliki oleh setiap negara. Misalnya, Indonesia tidak mampu untuk menanam gandum, sedangkan masyarakat Indonesia membutuhkan gandum untuk membuat kue. Maka Indonesia dapat melakukan impor dari negara lain. Nah, ini yang menjadikan antar negara melakukan perdagangan internasional. Ini adalah contoh lain dari perbedaan sumber daya alam. Keunggulan suatu negara dalam memproduksi barang dan jasa yang tidak dapat dilakukan oleh negara lain itu dinamakan keunggulan absolut. Faktor yang kedua adalah perbedaan kualitas sumber daya manusia. Kualitas sumber daya manusia ini menentukan dari produksi barang dan jasa yang dihasilkan. Kualitas sumber daya manusia yang bagus maka dapat menghasilkan barang dan jasa yang bagus juga. Sumber daya alam di Indonesia yang melimpah ini harus diimbangi oleh kualitas sumber daya manusia supaya dapat dioptimalkan dengan baik. Faktor ketiga adalah perbedaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi yang lebih baik itu akan mempermudah dalam memproduksi barang dan jasa. Misalnya, batik tulis itu dilakukan secara manual dan itu membutuhkan waktu 2-3 bulan. Sedangkan batik cetak itu dapat dilakukan lebih banyak dalam 1 hari, bisa menghasilkan puluhan batik. Faktor keempat adalah perbedaan budaya suatu bangsa. Perbedaan budaya ini menjadi ciri khas bagi suatu bangsa itu sendiri. Misalnya, Indonesia dengan ciri khas batiknya itu menjadi daya tarik bagi negara lain. Faktor kelima adalah perbedaan harga barang, upah, biaya produksi, dan perbedaan selera. Perbedaan biaya produksi ini akan mempengaruhi harga barang. Misalnya barang A di negara Cina biaya produksinya lebih rendah daripada Indonesia, maka harga barang A di negara Cina pasti lebih murah daripada di Indonesia. Nah, ini mendorong terjadinya perdagangan internasional. Adapun perbedaan selera, misalnya Ani suka mengoleksi barang-barang dari negara A. Nah, maka Ani ini bisa impor
barang-barang tersebut. Ini juga perdagangan internasional ya, karena perdagangan internasional bisa dilakukan individu dengan individu. Kita lanjutkan pada hambatan perdagangan internasional. Yang pertama adalah perbedaan mata uang. Jika melakukan perdagangan internasional, maka harus menyesuaikan nilai mata uang di negara tersebut. Nah, apabila nilai mata uang yang ekspor ini lebih tinggi daripada nilai mata uang pengimpor, maka ini akan menambah pengeluaran bagi negara pengimpor. Hambatan perdagangan internasional yang kedua adalah terjadinya konflik atau perang. Kondisi perang atau konflik ini akan menjadikan perekonomian suatu negara menjadi lesu, sehingga mengakibatkan atau menghambat ekspor untuk negara lain. Hambatan yang ketiga adalah kebijakan pemerintah. Ada 4 kebijakan pemerintah yang menghambat perdagangan internasional. Yang pertama adalah tarif. Jadi pemberian beban pajak pada barang impor akan menjadikan barang impor harganya lebih mahal. Yang kedua adalah kuota, yaitu membatasi jumlah barang impor yang masuk ke negara. Yang ketiga adalah dumping, yaitu menjual barang di dalam negeri harganya lebih mahal daripada ke luar negeri. Ini tujuannya adalah meningkatkan ekspor. Yang keempat adalah pembatasan ekspor, membatasi jumlah barang yang diekspor ke negara lain. Ada 5 manfaat perdagangan internasional. Yang pertama adalah negara dapat memenuhi kebutuhan barang dan jasa. Jika barang dan jasa di suatu negara tidak dapat memenuhi kebutuhan untuk masyarakatnya, maka negara itu dapat impor dari negara lain. Yang kedua adalah negara dapat menciptakan spesialisasi produk. Ini terkait dengan keunggulan absolut, yaitu keunggulan yang dimiliki oleh negara tersebut. Yang ketiga, negara dapat meningkatkan hubungan persahabatan dengan negara lain. Yang keempat, mendorong pertumbuhan ekonomi. Dan yang kelima, mendorong kegiatan produksi. Selain memberikan manfaat, perdagangan internasional juga memberikan dampak negatif. Yang pertama, yaitu ketergantungan suatu negara. Ketergantungan ini terjadi karena suatu negara mengandalkan barang dari negara lain. Yang kedua adalah masuknya barang impor atau barang dari negara lain. Ini dapat mengancam industri kecil di negara tersebut yang tidak mampu bersaing. Yang ketiga adalah masyarakat menjadi konsumtif atau lebih suka mengkonsumsi daripada memproduksi. Yang keempat, timbulnya penjajahan ekonomi atau penguasaan barang-barang dari negara lain daripada barang-barang produksi negara sendiri. Yang kelima, adanya persaingan tidak sehat. Sekian materi tentang perdagangan internasional. Jika ada yang ingin ditanyakan, bisa tulis di kolom komentar atau bisa kirim pertanyaan lewat email. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.